Siapa yang menyangka imbas konflik Amerika Serikat, Israel versus Iran juga berdampak pada kenaikan harga bahan baku plastik. Kita semua membutuhkan plastik, mulai rumah tangga, pedagang pasar, dari penjual gorengan, hingga warteg dan industri, kini menanggung lonjakan biaya kemasan. Kenaikan harga plastik bukan sekedar masalah teknis pasar, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pedagang, serta keterjangkauan harga bagi konsumen luas. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Fajar Budiono selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia Inaplas. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Yuda. Pak Fajar tadi mungkin sudah lihat ya live report teman kami di tempat penjualan plastik dan bahan pembungkus seperti itu. Rata-rata harganya naik dari 30.000 menjadi 50.000 untuk tin wall. Tempat yang biasa menyimpan bahan makanan dan juga sejumlah camilan seperti itu. Sebenarnya sejauh ini seperti apa sih Pak kondisi kenaikan harga plastik dan berapa persen dan kendalanya apa yang dihadapi Pak? Jadi kalau kita bicara kondisi industri petrokimia yang akan menghasilkan bahan baku plastik, kita memang saat ini sedang menghadapi impact bersama dari perang Iran melawan Amerika dan Israel, di mana hampir 70% bahan baku kita dari yaitu nafta itu berasal dari Middle East, Oke. sehingga mau nggak mau kepastian akan adanya barang nafta ini untuk diproses menjadi bahan baku plastik itu menjadi tidak pasti ya. Dan ini tidak dialami oleh Indonesia saja, tapi semua negara. Jadi semua negara sekarang dalam kondisi untuk mengamankan suplai lokal dulu, sehingga harga-harga itu kalau kita bicara harga sekarang untuk kita nomor dua kan dulu, yang penting kita ada barang dulu, kemudian ada bahan baku dulu, sambil kita mencari alternatif sumber lain di luar Middle East. Nah ini tentunya membutuhkan waktu, sehingga kalau kita bicara harga ada sekarang ya itu hanya impact dari gelombang yang ada terhadap kelangkaan bahan baku tersebut. Nah Selat Hormuz sendiri pun juga kita tidak tahu sampai kapan akan bisa dilalui. Kalaupun toh bisa dilalui juga artinya nanti juga akan ada kos-kos tambahan, asuransi, kemudian ketersediaan kapal, kemudian ketersediaan barangnya sendiri. Karena kan beberapa pabrik di sana, refinery di Middle East juga kena serangan, sehingga mereka juga akan membutuhkan waktu untuk operasi normal. Sehingga kita fokus dulu sekarang mencari alternatif sumber lain selain dari Middle East. Begitu Mas Yudi. 70% banyak sekali ya Pak. Mungkin Bapak Ya, bisa menceritakan alternatif lain itu negara mana dan sejauh ini apakah dengan pemindahan pilihan dari pemasok bahan baku untuk petrokimia ini juga berpengaruh terhadap biaya logistik tentunya, kemudian juga harga yang melonjak karena kebutuhan juga akan banyak sekali dicari gitu ya Pak, mengingat semua negara tadi Bapak katakan mengalami kondisi yang sama. Bagaimana Anda melihat ini Pak? jadi kita sudah beberapa anggota sudah mulai mendapatkan sumber-sumber dari Afrika, Asia Timur, ataupun dari Amerika. Tentunya dengan sumber-sumber baru ini otomatis akan memerlukan waktu tambahan lebih lama. Kalau dari Middle East kita hanya sekitar 10 sampai 15 hari pengiriman. Nah, dengan adanya sumber-sumber baru ini lead time atau waktu pengiriman akan tambah lama. Ya paling cepat adalah 50 hari. Sehingga dengan tata waktu yang baru ini juga kita mencoba mengoptimalkan kepada barang-barang yang sudah ada kita untuk disalurkan ke pelanggan dengan seoptimal mungkin. Jadi kita kalau menyebutkan sekarang dalam kondisi survival mode menuju ke tatanan baru terhadap bisnis petrokimia ini, karena otomatis ada tambahan waktu atau lead time yang cukup lumayan panjang, hampir 3 kali. Dibarengi juga nanti ada ongkos angkutan yang ada beberapa puluh dolar lagi per metrik tonnya, sehingga kita lagi berhitung cermat. Mudah-mudahan survival mode ini bisa menjadi acuan bersama Mhm. kepada pelanggan-pelanggan yang ada. Begitu Mas Yudi. Iya, survivor mode dengan uncertainty condition ini, tapi di satu sisi Anda, para
pelaku bisnis ini dan juga anggota asosiasi harus menata ulang mengenai anggaran, biaya produksi dan semuanya. Lalu imbasnya pasti kepada penjual dan saya dan pemirsa CNN dari harganya ya Pak. Seperti apa ini sudah memikirkan bentuk skemanya ke depannya yang win-win solution Pak, dengan kita tidak tahu berapa lama survivor mode ini akan berjalan sebelum akhirnya mendapatkan pasokan dari alternatif negara pemasok lain Pak. Ya, survival mode ini kita berharap tidak separah tahun 98 atau 2008 yang lalu. Tahun 98 itu lumayan parah, di mana rupiah juga dari 6.000 ke 17.000, minyak dari 40 menjadi di atas 120, kemudian juga alternatif sumbernya juga terbatas, kapal juga terbatas. Nah, untuk kali ini sebenarnya survival mode-nya lebih smooth. Kita berusaha agar gejolak harga itu imbasnya tidak terlalu berfluktuasi drastis, jadi perlahan tapi pasti, sehingga kita semua bisa memprediksi kira-kira berapa sih kemampuan kita untuk membayar harga baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita sudah mengamankan volume atau kuantiti bahan baku ini agar bisa kita kirim dan tiba di pelabuhan tujuan kita dengan tepat waktu, sehingga masalah ketersediaan barang ini menjadi faktor utama, menjadi kunci utama sekarang. Jadi sekarang banyak negara buka harga tapi tidak ada barang. Dari Indonesia sendiri sekarang meskipun kita tidak punya harga yang pasti, tapi kita sudah ada barang, sehingga kita berharap para konsumen untuk bijak mengkonsumsi plastik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sisi industri kita sudah berusaha mencari alternatif bahan baku, di sisi konsumen maupun konverter kita juga berusaha untuk mengajak sama-sama berinovasi. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi atau menurunkan kemasan-kemasan tadi yang tadinya katakanlah mungkin 100 gram menjadi 80 gram, atau ukurannya 10 cm menjadi 8 cm, tanpa mengurangi fungsi dari kemasan itu sendiri. Yang kedua juga kita coba mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kandungan recycle kontennya, karena recycle konten ini bisa dicampur dengan virgin material tanpa mengurangi dari kualitas situ bahan itu sendiri. Tentunya recycle prosesnya harus mengacu kepada regulasi yang sudah ada, yaitu kalau untuk kemasan makanan harus memenuhi standar food contact grade, dan ini kita sudah ada standarnya. Kemudian juga sudah ada beberapa produsen yang bisa memenuhi hal tersebut, sehingga kita berharap nanti gelombang kenaikan atau fluktuasi harga ini bisa kita prediksi bersama-sama, sehingga berapapun harganya masyarakat masih bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhannya, karena fokusnya sekarang adalah ketersediaan barang itu sendiri. Baik, saya sangat mengapresiasi dari tadi Bapak sudah memberikan penjabaran betapa para pelaku usaha sudah berjibaku dan mencari solusi. Tapi di sisi lain kita juga butuh peran pemerintah ya Pak, mengingat memang regulator dan bagaimana mereka bisa memberikan kepastian dari sisi stok, kemudian juga hukum, dan juga peran pemerintah di sini juga penting. Nah, tadi kita mengutip Menteri Pangan sendiri mengatakan pemerintah akan memanggil nih para pelaku usaha di bidang ini. Sejauh ini sudah adakah pembicaraan, sudah adakah rekomendasi yang akan disampaikan? Bagaimana Pak diskusi yang sudah berjalan? Ya, kita memang sore nanti akan dipanggil oleh Kementerian Perindustrian untuk update kondisi terakhir di industri ini. Kemudian beberapa hal yang akan kita sampaikan adalah, satu, masalah pasokan gas sebagai utilitas di industri ini. Mudah-mudahan gas ini tidak terjadi kelangkaan, dan kita berharap dengan tersambungnya pipa gas Semarang Cirebon ini bisa menambah pasokan utility gas alam kita untuk membantu proses produksi, karena cost production juga dipengaruhi banyak oleh harga gas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita sebenarnya sudah bisa mencari alternatif bahan baku selain nafta, yaitu berupa propen atau LPG, di mana sekarang itu masih dikenakan biaya masuk 5%, kemudian ini nanti bisa diturunkan sehingga kita ada fleksibilitas bisa menggunakan LPG sebagai bahan baku. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan kondensat
di mana ada beberapa lapangan dan sumur di Indonesia yang bisa kita olah sebagai substitusi bahan baku tersebut. Nah, kita juga akan duduk bareng dengan pemerintah, kira-kira berapa volume kondensat dan kondensat yang ada di mana aja yang bisa kita ambil untuk paling tidak mensubstitusi sebagian bahan baku yang kita perlukan dari sumber-sumber import yang selama ini kita cari. Itu gitu Pak Yudi. Dengan adanya tadi alternatif kondensat sebagai salah satu membuat lebih murah ya Pak bahan baku, kemudian juga pajak untuk LPG sendiri juga dikurangi. Tapi di sisi lain yang menarik tadi Bapak katakan ke depannya kita perlu renewable energy juga ataupun menggunakan recycle bahan baku plastik ini sehingga ke depannya kita tidak tergantung ya Pak. Apa kendalanya Ya. Pak sehingga tidak terlalu masif terhadap produksi ini dan apakah ke depannya ini bisa menjadi solusi Pak seandainya kondisi ini berulang? Jadi sebenarnya kita sudah telat untuk mencari alternatif bahan baku. Padahal resources kita banyak. Yang pertama adalah untuk biomas. Biomas itu sebenarnya dari turunan sawit kita bisa menjadikan alternatif bahan baku. Tapi kita kemarin terkendala pertama masalah teknologi, kedua masalah infrastruktur untuk biomas ini untuk menjadikan alternatif bahan baku. Nah ini saatnya mencoba menata ulang kembali bagaimana biomas ini menjadi andalan atau tulang punggung untuk bio nafta. Yang kedua adalah dari coal to chemical. Batu bara ke chemical ini sebenarnya sudah kita rintis dari tahun 2008, akan tetapi teknologi yang kita punya dan teknologi yang tersedia di pasar itu secara keekonomian belum masuk. Nah ini momentum untuk mengkaji ulang lagi, mengolah batu bara menjadi produk-produk petrokimia sehingga kalau ada kejadian-kejadian seperti ini kita lebih fleksibel karena bahan baku pilihannya menjadi banyak dan juga kita juga punya bahan tambang kalian yang anorganik kita bisa menjadikan karbit menjadikan etilen ini bisa juga alternatif sebagai sumber bahan baku juga. Nah yang tidak kalah penting adalah industri recycle. Industri recycle Indonesia itu kapasitasnya 2 juta ton dan sekarang baru terutilisasi 1,5 juta ton. Nah kita berharap dengan adanya peristiwa ini utilisasi bisa 100%, recycle ini bisa memproduksi untuk mensubstitusi virgin material yang selama ini langka sehingga konsumen bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Nah, kendala di industri recycle adalah manajemen pengelolaan sampah. Sehingga ayo kita rame-rame mulai sekarang pilah sampah dari asalnya sehingga ini akan memberikan rezeki terhadap teman-teman pemulung untuk di-store pada pemulung pelapak sehingga nanti industri recycle mendapatkan bahan baku yang relatif bagus sehingga secara keekonomian mampu mensubstitusi dan mampu menghasilkan recycle plastik yang harganya terjangkau untuk kebutuhan kita bersama. Begitu Mas Yudi. Ya Pak, terima kasih sekali perbincangannya. Semoga ada langkah solutif dalam pertemuan nanti dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan harga plastik yang meroket dan kedepannya recycle, reuse ini merupakan salah satu kata kunci ya Pak yang kedepannya harus terus kita kembangkan terutama kebutuhan ketergantungan kita akan keberadaan plastik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih kembali Mas Yudi. Salam sehat.